Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yoangelina dengan NIM 8040190030 kelas 08 PS6. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas tugas yang diberikan oleh Ibu Nurhayati Eskom Mkom selaku dosen pada mata kuliah Enterprise Information System. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tugas kami, yakni yang akan membahas mengenai arsitektur enterprise. Yang mana di sini saya berfokus pada Gartner Framework. Yang mana Gartner Framework itu sendiri merupakan salah satu framework yang digunakan untuk memodelkan sistem informasi di perusahaan maupun sebuah organisasi. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasannya. Terima kasih. Baik, adapun topik pembahasan Gartner Framework yang akan saya bahas melalui PPT ini, yakni terdapat 7 pembahasan, yakni dimulai dari definisi framework arsitektur enterprise. Baik, kita mulai dari yang pertama. Baik, saya mulai dari pengertian enterprise dulu, yang mana pengertian enterprise merupakan suatu organisasi fundamental dari suatu sistem yang diwujudkan dalam komponen-komponennya, hubungan mereka satu sama lain serta lingkungannya, dan prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evaluasinya. Sedangkan untuk framework enterprise arsitektur merupakan sebuah framework arsitektur di mana mendefinisikan bagaimana mengkoordinasikan struktur dan pandangan yang diasosiasikan dengan enterprise arsitektur. Yang mana di sini terdapat 3 komponen utama pada framework enterprise arsitektur. Yang pertama yakni pandangan. Pandangan di sini yakni memberikan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi mengenai keterkaitan. Untuk selanjutnya metode. Sedangkan untuk metode ini merupakan yang menyediakan disiplin untuk mendapatkan dan mengkoordinasikan data dan membangun pandangan untuk dapat menolong integrasi, keakuran, dan kelengkapan. Dan untuk yang selanjutnya pelatihan. Untuk pelatihan ini yakni yang mendukung aplikasi dari metode dan penggunaan peralatan. Baik, untuk pembahasan yang kedua akan membahas mengenai definisi dari Gartner Framework. Kita masuk kepada definisinya, yang mana Gartner merupakan sebuah riset informasi teknologi dan perusahaan yang menyediakan teknologi yang berhubungan dengan kapasitas pencarian fakta terselubung. Sedangkan untuk Gartner Enterprise Architecture Framework adalah salah satu framework yang dapat digunakan untuk memodelkan sistem informasi. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga adalah sudut pandang Enterprise Architecture Gartner Framework. Adapun 4 sudut pandang dari Gartner Framework itu sendiri, yakni diantaranya ada bisnis. Bisnis merupakan pada sudut pandang bisnis yang mewakili konsentrasi enterprise arsitektur. Sedangkan untuk informasi merupakan sudut pandang informasi yang mewakili arus informasi dan konsentrasi pemodelan. Dan untuk sudut pandang yang ketiga, yakni teknologi. Pada sudut pandang ini, berfokus ke teknologi mewakili pelaksanaan teknologi dan konsentrasi operasional arsitek teknologi, serta sudut pandang yang terakhir yakni solusi. Pada sudut pandang solusi berhubungan langsung dengan masalah penting dalam arsitektur. Baik, untuk selanjutnya, pembahasan yang keempat yakni membahas tentang revisi proses model Enterprise Arsitektur Gartner. Baik, berikut ini merupakan gambar dari Gartner Framework, yang mana sebuah dokumen pendamping memperkenalkan Gartner Enterprise Architecture Framework yang mengartikulasikan hubungan antara arsitektur bisnis perusahaan, arsitektur informasi perusahaan dengan enterprise arsitektur teknis, dan sintetis dengan solusi enterprise arsitektur. Meskipun model proses enterprise arsitektur dan kerangka enterprise arsitektur memiliki kelebihan sendiri dan nilai,
mereka dapat digunakan bersamaan. Jadi, jika suatu organisasi telah memilih untuk mengadopsi enterprise architecture yang berbeda kerangka kerja, model diperkenalkan di sini masih akan menambah nilai yang akan signifikan dengan disiplin arsitektur. Baik, untuk pembahasan yang kelima, yakni mengenai perbandingan dari framework. Baik, di sini terdapat beberapa kriteria dalam membandingkan framework itu sendiri, yang mana di sini terdapat 4 framework, yakni Zatman, TOGAF, FIA, dan juga Gartner. Yang mana di sini saya berfokus kepada Gartner. Baik, untuk kriteria di sini terdapat 12 kriteria, yakni mulai dari taksonomi completeness sampai dengan time to value. Baik, perlu kita ketahui bahwa penilaian untuk perbandingan tidak selalu cocok. Penilaian ini merupakan penilaian pada satu jurnal Microsoft. Untuk penilaian di sini dilakukan dengan skala Likert, yang artinya di sini 1 memiliki arti sangat buruk, 2 memiliki arti tidak memadai, 3 memiliki arti baik, sedangkan 4 artinya sangat baik. Baik, dapat kita lihat di sini, pada Zatman lebih unggul daripada framework yang lain, khususnya ini pada kriteria taksonomi completeness. Sebab Zatman memiliki fokus seluruh ke taksonomi completeness, tidak dengan TOGAF, FIA maupun Gartner. Mereka tidak terlalu fokus pada kriteria yang pertama ini. Maka dari itu, penting untuk kita mempelajari framework itu sendiri agar tidak salah pilih framework. Agar visi dan misi sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang keenam, yakni membahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari Gartner Framework. Yang mana di sini kelebihan dari Gartner Framework yakni memiliki 3 kelebihan, dan ini berdasarkan dari tabel perbandingan sebelumnya. Baik, kelebihan Gartner Framework yang pertama, Gartner Framework unggul dalam kriteria praktis Guadians tentang bagaimana metodologi ini dapat menolong di dalam asimilasi pola pikir dari arsitektur enterprise ke dalam organisasi dan membangun kultur atau budaya di mana hal ini bernilai dan dipergunakan. Dan untuk kelebihannya yang kedua, Gartner Framework juga unggul pada poin business focus, yakni mereferensikan metodologi mana yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk mendorong nilai bisnis, di mana nilai bisnis ini merupakan selalu spesifik didefinisikan untuk mereduksi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan. Selain itu, Gartner Framework juga unggul dalam referensi untuk rentang waktu biasa digunakan menggunakan metodologi sebelum memulai menggunakan metodologi tersebut untuk membangun solusi untuk memberikan nilai bisnis yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangan Gartner Framework, metodologi Gartner tidak berfokus untuk mengklasifikasikan beberapa artefak arsitektur. Dan yang kedua, Gartner tidak efektif dalam mereferensi bagaimana kegunaan metodologi dapat dalam membantu membangun sebuah kumpulan yang relevan dari model referensi. Dan untuk kekurangan yang ketiga, Gartner tidak efektif dalam mereferensi bagaimana seharusnya suatu organisasi dapat dikunci ke dalam organisasi consulting spesifik dengan mengadopsi metodologi tersebut. Dan untuk yang terakhir, Gartner tidak efektif dalam memberikan keterangan berupa jumlah dan kualitas sebagai informasi gratis atau tidak terlalu mahal mengenai metodologi. Baik, mengenai pembahasan yang terakhir, yakni contoh jurnal yang menggunakan Gartner Framework. Baik, mengenai contoh, di sini saya mengambil
jurnal yang ditulis oleh Suhendri dengan judul Pemodelan Arsitektur Enterprise Menggunakan Framework Gartner, yakni studi kasus DIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan berdasarkan jurnal yang ia simpulkan, yang pertama, untuk membangun sebuah sistem informasi terintegrasi harus menentukan framework yang sesuai dengan kondisi organisasi dan institusi yang ada. Kesimpulan ia yang kedua, komponen utama dalam sebuah framework adalah pandangan, metode, dan pelatihan. Yang ketiga, Gartner menghasilkan solusi dengan melihat dari 3 sudut pandang, yaitu bisnis, informasi, dan teknologi. Serta kesimpulan yang terakhir, pemodelan framework Gartner dengan Magic Gradient dilihat dari 4 sisi, sedangkan Hype Chow ditandai dengan 5 siklus. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gartner Enterprise Architecture Framework adalah salah satu framework yang dapat digunakan untuk memodelkan sistem informasi. Dan yang kedua, Gartner Enterprise Architecture Framework memiliki 3 bagian penting, yakni bisnis, arsitektur, informasi, arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Yang ketiga, Gartner Framework memiliki 4 sudut pandang, yakni bisnis, informasi, teknologi, dan solusi. Yang keempat, terdapat 3 komponen utama pada framework enterprise arsitektur, yaitu pandangan, metode, dan juga pelatihan. Yang kelima, Gartner tidak berfokus untuk mengklasifikasikan beberapa artefak arsitektur. Serta yang keenam, Gartner Enterprise Architecture Framework menyediakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun struktur organisasinya sesuai dengan kontennya. Baik, sekian uraian yang saya uraikan mengenai Gartner Framework. Kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.